Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Sukor semua. Hari ini saya Lolita akan memulai sesi hari ini ya. Hari ini acaranya berjudul Reksadana Syariah versus Konvensional. Sebelumnya aku mau remind dulu ya. Jadi minggu ini adalah Syariah Investment Week. Jangan lupa ya kunjungi booth kami di syariahinvestmentweek.com. Nah, ahlan wa sahlan nih Pak Else. Alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol sama Pak Else ya, yaitu adalah Dewan Pengawas Syariah dari Sukor Asset Management. Kali ini temanya aku akan sebutkan lagi, reksadana syariah versus reksadana konvensional. Jadi banyak sekali nih Pak Elsa pertanyaan yang masuk ke kita, apa sih perbedaan antara reksadana syariah dan konvensional? Sebelumnya kita mau membacakan dulu ya bio dari narasumber kita atau Pak Elsa Fernanda ini. Jadi Bapak Elsa Fernanda, sarjana ekonomi, Master of Science, ASPM, memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Indonesia di tahun 97 dan kemudian Master of Science in Finance dari University of Satellite. Kemudian Bapak Elsa memiliki izin WMI atau Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2001. Kemudian ada juga izin ahli syariah pasar modal atau ASPM dari OJK sejak tahun 2016 dan sertifikat kompetensi pengawas syariah dari BNSP sejak tahun 2018. Beliau memiliki pengalaman sebagai praktisi keuangan dan pasar modal sejak tahun 1997 serta pengawas syariah pasar modal sejak tahun 2006. Wah, ya paling pas nih ya Pak ya, kayaknya kita membicarakan hal ini nih Ya, Mbak sama Pak Lolita. Else. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Mbak Lolita. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Pak. kok. Oke. Thank you ya Pak ya atas kehadirannya hari ini ya Pak. Kebetulan Ya, banget ya Pak hari ini sama-sama. Syariah Investment Week. Jadi kita juga dari Sukor Asset Management tidak mau ketinggalan nih Pak. Kita juga mau menyemarakan minggu ini dengan tema syariah ya Pak ya. Mungkin selama ini kan kita nggak ada perbedaannya ya Pak. Ya jadi satu aja semua. Nah sekarang kita khusus nih Pak. Minggu ini semua all about syariah. Nah sebelum kita beranjak ke obrolan lebih jauh ya Pak ya, kita mau tanya dulu nih ke Pak Else. Mungkin banyak yang belum tahu Pak, DPS tuh apa sih Pak, Dewan Pengawas Syariah di manajer investasi itu seperti apa dan tugasnya tuh apa Pak? Boleh tolong dibantu ya Pak Else. Baik, Dewan Pengawas Syariah itu adalah suatu instrumen ya di dalam reksadana syariah yang memang itu harus dimiliki oleh suatu produk reksadana syariah berdasarkan aturan dari pasar modal yang dikeluarkan oleh JK. Ya. Dewan Pengawas Syariah ini memiliki tugas untuk yang pertama memberikan opini pada saat penerbitan suatu produk reksadana syariah, apakah reksadana tersebut sudah didesain comply dengan aturan syariah yang ada. Itu tugas pertamanya. Jadi produk reksadana syariah pada saat kali terbit itu pasti sudah mendapatkan opini kesesuaian syariah. Berarti dari awal aja udah ada ya Pak ya? Dari awal aja udah. Jadi pada saat mau membentuk itu manajer investasi sudah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah gitu yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi DPS itu memang bagian yang sebenarnya tak terpisahkan di dalam mekanisme suatu produk reksadana syariah. Mbak Lolita. Jadi tugas utamanya yang pertama itu. Nah begitu reksadana syariah sudah diperjualbelikan, maka tugas berikutnya adalah kita memberikan saran dan masukan kepada manajer investasi terkait dengan pengelolaan. Jadi kita memberikan advice ya sesuai dengan apa yang berlaku. Terus kemudian berikutnya kita juga harus melakukan pengawasan, ya, artinya memonitoring seluruh pengelolaan itu tidak bertentangan dengan aturan.
Oke. Nah, tugas pengawasan kita itu kemudian kita harus laporkan kepada OJK itu minimal sekali dalam setahun. Jadi Oke. istilahnya tuh tahun kita harus menyampaikan apakah di tahun tersebut reksadana yang dimiliki oleh sebuah manajemen investasi sudah dikelola syariah atau belum. Nah, yang berikutnya adalah kita juga bisa memediasi. Kalau misalkan ada masalah yang mungkin belum diatur di dalam fatwa ataupun diatur di dalam OJK, nah kita bisa memediasi menjadi perantara antara MI dengan Dewan Syariah Nasional, Oke, Pak. terutama, atau mungkin juga dengan OJK. Jadi Baik. itu tugas utama kita sih sebagai Dewan Nama untuk Pengawas. DPS ya, Pak ya. Berarti Betul, betul. berarti kalau Bayang tanya ini sebenarnya syariah apa enggak nih? Ada yang ngawasin atau enggak nih ya? Tugasnya adalah Ya, ada di DPS ini ya, Pak ya. betul, betul Mbak Oke. Nolita. Baik, Pak. Jadi kan tadi Bapak jelaskan ya, Pak. Jadi setelah dari awal aja udah harus ada opini nih, apakah sudah sesuai dengan syariah atau enggak. Kemudian setelah berjalan juga selalu ada pengawasan rutin gitu ya, Pak ya. Iya. Termasuk yang tadi dengan laporannya. Nah, reksadananya sendiri kan memang harus sesuai dengan prinsip syariah ya, Pak. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu, Pak. Gimana sih yang sesuai dengan prinsip syariah itu seperti apa garis besarnya, Pak? Oke. Sesuai dengan prinsip syariah itu artinya tidak bertentangan dengan Mhm. hal-hal yang sudah diatur di dalam syariah. Oke, Hal-hal baik, Pak. pokok itu Mhm. mencakup seperti pelarangan terhadap praktek riba, Ya. gharar, meisir, Aha. ataupun yang terkait dengan mekanisme transaksi. Jadi kita dilarang untuk melakukan transaksi pada objek-objek yang bisa membawa kemudaratan, ya Oke. artinya membawa kesengsaraan bagi masyarakat, maupun objek-objek yang bisa berbahaya, gitu. Istilahnya itu doror kalau dalam bahasa Arab ya, istilah Oke. syariahnya. Nah, jadi kita juga harus menghindari dari transaksi yang bisa bersifat zalim, artinya Hmm. tidak adil gitu. Nah, itu prinsip-prinsip yang tidak boleh dilakukan oleh suatu uh, istilahnya kegiatan transaksi yang sesuai dengan kriteria syariah. Nah, prinsip-prinsip itu kalau di Indonesia itu bisa kita pelajari atau diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, fatwa DSN ini adalah satu lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia yang memang khusus untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi syariah, Hmm. termasuk di dalamnya fatwa yang terkait dengan reksadana syariah. Reksadana sendiri. Baik, Pak. Tadi kan Bapak ada bahas ya, Pak. Jadi yang tidak bertentangan itu kan tadi ada dalam yang pokok-pokoknya ada nggak boleh riba, gharar gitu ya, Pak. Tidak boleh zalim. Termasuk kan mekanisme transaksinya juga diatur gitu ya, Pak. Betul, Nah, betul, berarti kan efek-efek di dalam reksadananya ini sendiri juga diatur ya, Pak ya. Maksudnya nggak bisa betul, sembarangan nih fund betul, manager ini membeli efek apa aja gitu ya, Pak ya, yang ada di betul, market betul. kan. Berarti kan harus ada yang bisa dipilih ini kan berarti terbatas ya, Pak ya. Nah, apa namanya, untuk reksadana sendiri berarti kan kita ada beberapa jenis ya, Pak ya. Ada kita reksadana pasar uang syariah, kemudian juga sama ada yang pendapatan tetap yang syariah gitu ya, Pak. Selanjutnya sampai dengan yang saham yang syariah. Nah, berarti efek-efek ini sendiri bedanya gimana, Pak, sama yang konven untuk dipilih oleh fund manager atau manajer investasi ini, Pak? Oke. Jadi misalkan efeknya itu adalah deposito misalkan ya. Ya. Nah, artinya kalau suatu reksadana syariah berinvestasi di deposito, dia harus memilih deposito syariah ya yang dikeluarkan Syariah, oleh bank syariah. Jadi ya, tidak bisa menempatkan dana di deposito bank konven karena ya, mereka uh, menerapkan sistem interest ya, sistem bunga ya, ya. saat ini dipandang itu tidak sesuai dengan pelarangan riba ya. Oke. Nah, terus ketika kita bicara efek itu adalah saham misalkan ya, berarti saham yang bisa dibeli oleh investor syariah
adalah saham-saham yang sesuai dengan kriteria. Nah, kita dipermudah sebenarnya karena saham-saham yang sesuai kriteria itu bisa kita temukan dalam suatu list daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang memang diberikan otorisasi oleh OJK. Bahkan OJK sendiri mengeluarkan daftar efek juga, namanya daftar efek syariah, di mana di sana itu saham-saham yang ada di bursa itu sudah di screen terlebih dahulu mana-mana yang tidak bertentangan. Jadi makanya kita tidak akan temukan di dalam daftar efek syariah itu saham-saham dari bank konvensional, dari perusahaan rokok, perusahaan bir, gitu kan. Kita tidak akan temukan di situ. Termasuk yang ini ya Pak, berarti ya, yang kan kalau syariah itu sebenarnya diatur juga ya Pak, jadi porsi hutangnya gitu ya Pak, terhadap ini ya, ekuitasnya gitu ya Pak. Ya, termasuk juga terkait dengan masalah kesehatan perusahaannya. Jadi di dalam fatwa DSN diatur bahwa selain daripada bidang usaha, kalau tadi kita bahas bidang usahanya yang tidak melanggar prinsip syariah, nah kesehatan keuangan perusahaannya juga haruslah yang cukup sehat, dalam arti perbandingan antara debt-nya atau utangnya dibanding dengan total modalnya tidak boleh lebih dari 45%. Saat ini yang diatur seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu saham dari sebuah perusahaan yang secara bidang usaha nggak menyalahi aturan prinsip syariah, namun ya, jumlah utangnya lebih dari 45%, saya misalnya 50%, maka saham perusahaan tersebut tetap tidak bisa diinvestasikan oleh dana. Nah, balik Pak, kalau seperti itu Pak, misalnya perusahaan ini kan kesehatan, tadi yang daftar itu juga pasti kan direview secara berkala ya Pak ya, 6 bulanan ya Pak, setahu saya ya. Nah misalnya kita, misalnya tadinya reksadana kita gitu ya Pak, berinvestasi di salah satu saham itu gitu ya Pak. Nah, kemudian tiba-tiba dia keluar nih Pak dari daftar efek syariah yang diperbolehkan tadi. Apa yang harus dilakukan Pak oleh manajer investasi Pak? Investasi. Oke, jadi daftar efek syariah yang diterbitkan oleh JK itu direview tiap 6 bulan sekali. 6 bulan. Nah, sewaktu terbit daftar efek baru, jika misalkan ditemukan oleh manajer investasi dalam portofolio mereka ada saham-saham yang tadinya mungkin pada periode sebelumnya itu masih masuk di dalam daftar efek, namun pada periode yang sekarang itu tidak lagi ada di dalam daftar efek syariah, ya bisa jadi karena misalkan perbandingan utangnya jadi lebih besar, lebih dari yang diperbolehkan, maka si manajer investasi tadi harus melepas efek tadi ya dalam tempo 30 hari sejak daftar efek baru itu dikeluarkan. Oh, 30 jadi dia hari harus ya, lepas. 30 hari bursa atau 30 hari kerja, Pak? Sorry, bukan 30 hari. 10 hari. 10 hari. Ya. 10 hari. 10 hari dia harus lepas. Nah, jadi kalau misalkan pada saat dia melepas saham itu ada selisih harga, saya misalkan harga jualnya, harga jual lepasnya melebihi daripada harga wajar gitu kan ya. Keuntungan gitu ya Pak, bisa dibilang. Ya, dia dapat keuntungan lah ya. Maka keuntungan itu bisa diklaim sebagai asetnya reksadana. Ya. Tapi kalau rugi juga itu jadi tanggungan reksadana. Tapi kalau misalkan manajer investasi terlambat menjual saham itu, jadi lewat nih dari 10 hari, maka jika terjadi kelebihan, tadi keuntungan ya dari penjualan saham itu dibanding dengan harga wajar pada saat dia masih masuk daftar efek, maka keuntungan itu tidak boleh diakui sebagai aset reksadana. Ya nggak boleh. Maka dia harus di cleansing, dibersihkan, dikeluarkan dan ditaruh di dalam satu akun. Ya, ditaruh dalam satu akun yang disebut dana kebajikan. Jadi dana kebajikan itu tidak dimasukkan dalam aset reksadana syariah.
tapi Oke. harus kita keluarkan untuk Hmm. kepentingan sosial. Nah, kalau Oke. misalkan sebaliknya terjadi kerugian nih, dia jual 10 hari setelah Heeh. daftar efek, maka yang menanggung kerugian haruslah si manajer investasi. Jadi rule Oh. seperti itu diatur di dalam Karena POJK. sama-sama ya Pak, nggak boleh diklaim ya. Jadi baik itu untung Ya, maupun ruginya untung ya, tidak boleh diklaim reksadana dan tidak boleh ditanggung juga oleh reksadana gitu ya Pak. reksadana. Oke. Betul. Pak, sebentar ya Pak, kita ada ini dulu ya Pak. Saya ada pesan sedikit nih untuk Ya, sahabat support semua. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di kolom Q&A ya, yang ada simbol tanda tanya. Nanti kami akan ada 3 hadiah untuk para penanya atau pertanyaan terbaik, ditambah dengan 2 hadiah yang melakukan post screenshot dari sesi hari ini, tag @Sukor Asset Management Dash Syariah Investment Week ya untuk tagarnya. Thank you. Itu dulu ya Pak untuk sambil selingan dulu nih Pak sebelum kita lanjut ya Pak ya. Oke. Tadi kan jadi saya simpulkan ya Pak, kalau sebelum 10 hari ya Pak, kita kalau sampai ada yang keluar nih dari daftar efek syariah yang diperbolehkan gitu ya Pak. Sebelum 10 hari, maka kalau terjadi baik itu keuntungan maupun kerugian gitu ya Pak, itu akan diperhitungkan di reksadana. Sebaliknya, jika ya, sudah lebih dari 10 hari penyesuaian itu dilakukan, maka baik keuntungan maupun kerugian tidak boleh dicatatkan di reksadana. Kalau keuntungan maka harus dilakukan cleansing. Jika betul. terjadi kerugian harus manajer investasi ya Pak ya yang menanggung kerugiannya gitu ya Pak. Benar. Oke, jadi tadi kan ada dana kebajikan, Pak. Mungkin banyak yang belum tahu, Pak. Selain dari cleansing yang seperti tadi, Pak, mungkin paling gampang, Ya. paling umum gitu kan yang tadi ya, Pak ya. Jadi kan memang ada beberapa saham mungkin ya, Pak, yang seingat saya tuh biasanya saham konstruksi gitu contohnya ya, Pak ya, yang tiba-tiba keluar nih dari daftar efek syariah. Nah, memang kan kita setelah kasih tahu, biasanya kita akan langsung melakukan penyesuaian gitu ya, Pak, dalam waktu yang 10 hari tadi. 10 Nah, hari tadi. selain dari itu apa aja sih Pak kira-kira yang masuk ke dana kebajikan ini Pak? Atau dana cleansing tadi ini nih dari mana aja Pak? Oke, jadi intinya dana cleansing tadi adalah ada suatu dana yang dianggap non halal ya. Ya. Jadi disebut sebagai pendapatan non halal lah, yang tidak boleh dimasukkan di dalam aset reksadana. Jadi ditaruhlah dia sebagai dalam kebajikan. Dan ini kalau di neraca reksadana syariah itu sifatnya hutang sampai dia dikeluarkan. Oh, oke. Karena suatu saat harus dikeluarkan ya Pak ya si dana untuk yang dana sosial atau dana kemaslahatan umat tadi tuh ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, apa aja yang di dalam pendapatan non halal tadi itu bisa hasil cleansing seperti yang tadi kita sudah bahas. Bisa juga hasil cleansing atau purifikasi dari pendapatan atas transaksi efek, terutama saham, yang di dalam perhitungan rugi labanya itu masih terdapat pendapatan non halal. Oh, oke. Kan setahu saya nih ya Pak ya, dulu waktu belajar pertama kali ya Pak ya, kan ada perusahaan yang mungkin masuk ke halal atau enggak itu kan tergantung berapa persen gitu ya Pak ya, yang pendapatan dari halalnya dan pendapatan yang non halal gitu ya Pak. Mungkin kita ngambil contoh apa ya, hotel deh gitu ya Pak misalnya. Hotel kalau dia ada menjual minuman keras gitu misalnya, itu kan berarti ada pendapatan non halalnya ya Pak, benar ya Pak ya. Nah, berarti pendapatan itu yang harus di cleansing gitu Pak. Berarti pendapatan dari berapa persen gitu ya Pak ya dari saham itu gitu. Oh. Ya. Jadi ada suatu toleransi bahwa jika suatu perusahaan memiliki pendapatan non halal yang lebih, kurang dari 10%, maka dia masih bisa masuk kriteria syariah. Nah, tapi tetap saja harus di cleansing. Jadi kalau misalkan kriteria syariah mendapatkan keuntungan dari dividen misalkan, ataupun dari hasil penjualan saham tersebut, maka keuntungan tadi harus dibersihin dulu sebesar berapa porsi pendapatan non halal dari perusahaan tadi. Jadi kalau misalkan pendapatan halalnya 3% misalkan ya, dikeluarin dulu 3%-nya dari dividen tadi. Nah, kemudian dananya dimasukkan dana kebajikan.
Gitu. Jadi Untuk sisanya perhitungan itulah ini yang dilakukan oleh siapa, Pak? bank custody biasanya. Bank Oke, bank custody. custody ya Pak ya, karena bank custody Ya, juga betul. sama ya Pak, mereka juga ada yang bertanggung jawab terhadap syariah ini ya Pak. Maksudnya kalau di kita kan Betul. ada DPS, ada UPIS gitu ya Pak. Di mereka DPS. juga ada ya unit Ya, penanggung jawabnya ya ya, Pak. Oke. betul. Karena Mungkin memang banyak juga yang bertanya nih sahabat skor, maksudnya ya, mm, pengawasannya gimana gitu. Sama sih untuk bank ya, kastedian kami juga sama akan melakukan betul. pengawasan juga ya Pak ya, termasuk yang tadi ya, misalnya ada Ya, yang keluar dari betul. tiba-tiba keluar dari daftar efek syariah gitu ya Pak. Berarti bank Ya, kastedian juga akan mengirimkan apa ya, kalau sampai belum dikeluarkan mereka akan mengirimkan semacam surat gitu ya Pak ya, atau pemberitahuan surat lah ya bahwa ini ada yang harus dikeluarkan gitu ya Pak dari dikeluarkan. reksadana ya. Benar. Oke. Berarti sebenarnya yang mengawasi juga banyak ya Pak untuk reksadana syariah ini ya. Banyak. Jangan khawatir ya Karena berarti ya. kalau bank kastedian yang menjalankan atau di sebuah reksadana syariah itu nggak Hmm, sembarangan bank kastedian juga. oke, oke. Ini bank kastedian yang memang sudah mendapatkan izin untuk Ya. mengelola syariah dan dia memiliki juga DPS gitu. Oke. Jadi bank kastedi misalkan ada satu reksadana syariah, terus ada bank kastedinya. Bank kastedinya itu juga harus memiliki DPS. Oke. Jadi nggak sembarangan ya Jadi Pak ya. Makin nggak ya. sembarangan. Ya, ya, ya. Makin inilah Pak, makin yakin ya harusnya ya Pak ya. Mungkin kan banyak juga yang bener nggak sih gitu Pak kadang-kadang kalau awam ya Pak. Nah, Oke, berarti di sana juga ada apa sudah memiliki izin, kemudian ada DPS-nya juga yang ikut melakukan pengawasan gitu ya Pak ya berarti ya. Oke, Pak, kalau untuk dana kebajikan tadi Pak, itu apakah ya, penggunaannya tuh harus kemana sih Pak? Sebenarnya maksudnya kan ke sosial itu tuh kemana Pak biasanya? oke. Jadi yang paling penting dana sosial itu tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Ya. Jadi jangan gunakan misalkan untuk misalnya gini, kita menyantuni anak yatim nih, Uh-uh. terus dana sosial kita pakai untuk ngadain kegiatan di mana kita Mm-mm. gunakan untuk membeli makanan, minuman yang kemudian mereka minum masuk ke dalam badan Oh, dia, ya, ya. ya, ya. Jadi apa uh, tujuannya haruslah untuk kegiatan sosial yang sifatnya fisik. Contoh misalkan kita Hmm, membangun madrasah, membangun ya, sekolah, renovasi masjid misalkan, ya. perbaikan jalan, jembatan, itu boleh gitu. Jadi yang lebih apa ya Pak, yang lebih long term lah ya Pak sifatnya ya, yang lebih Ya, ke ya. ya semacam Jadi yang infrastrukturnya sifatnya gitu ya Pak tidak ya. tidak dikonsumsi lah, penggunaan Ya, ya, tidak kita gunakan untuk sampai kemudian masuk ke dalam badan badan ya. kita gitu. Oh, oke, oke, oke. Karena Pak, itu ada kan lagi dana nih. non halal ya. Iya, betul, betul. Nah, Pak, tapi balik lagi, Pak, ada lagi mungkin yang malahan jadi bertanya-tanya, Pak. Lah, ini tadi kan Ya, dananya dari istilahnya dari dana non halal nih, Pak. Kalau kita pakai ya, buat tadi misalnya bangun musola gitu atau misalnya bikin ya, pesantren gitu, bukan bangunan pesantrennya atau apanya gitu ya, Pak. Itu balik lagi, Pak. ya, Mungkin ada juga yang nanya, boleh nggak tuh gitu? ya. Jadi jumhur ulama, jadi istilah Mm-mm. kesepakatan para ulama Ya. itu mengatakan boleh ya kita gunakan untuk tujuan-tujuan sosial Hmm. selain konsumsi. Jadi artinya Oke. ini tentu memandang bahwa yang pertama eh, ada keadaan di mana kita memang sulit untuk menghindari sepenuhnya terbebas dari riba gitu kan ya, Ya, ya. yang terlarang. Makanya ada toleransi tadi dan harus di Hmm. cleansing. Nah, Ya. hasil dana non halal ini kan kalau misalkan kita buang begitu saja gitu kan ya Mm-mm. juga lucu juga kan, dan itu adalah Ya, dana ya, dan ya. kadang jumlahnya besar kan ya. Betul, Bisa betul. ratusan juta bahkan miliaran dalam sebuah reksadana syariah. Nah, Ya. istilahnya itu bagus untuk kita gunakan untuk hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang bisa memberikan kemaslahatan gitu Ya, bagi ya. umat, ya kan. Baik. Walaupun kita upayakan senantiasa dana kebajikan ini mestinya dari waktu ke waktu mestinya nilainya makin lama makin Makin kecil ya, Pak? kecil. Mm-mm. Iya, iya, betul, betul, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi, Pak. Ini pertanyaannya termasuk pertanyaan saya juga nih, Pak. Kalau misalnya saya sudah berinvestasi nih, Pak, pada reksadana syariah apapun itu gitu ya, Pak.
Zakatnya gimana Pak? Apakah saya harus membayar zakat atas kepemilikan reksadana saya tersebut Pak? Misalnya reksadananya sudah mencapai nisabnya gitu ya Pak ya. Karena kan biasa kan kita hitung dari yang lain nih Pak. Kalau aset investasi seperti ini gimana Pak? Apakah saya tetap harus zakatin atau gimana Pak? Zakat mal ya Pak ya maksudnya ya? Sebagai misalnya kita punya UP ya, unit penyertaan di Iya, reksadana syariah sebagai ya. saya sebagai investor Oke, Pak punya unit penyertaan oke, di reksadana syariah Pak. oke. Nah, ada dua pendapat Mbak Lolita terkait Iya. dengan sebagai investor reksadana syariah, Mm-mm. bagaimana cara kita menghitung zakat kita, gitu kan ya. Iya. Nah, pendekatan pertama ini boleh dibilang pendekatan yang saya bilang apa ya, cukup strict ya. Ya. Iya. Jadi dia menghitung zakatnya itu seperti zakat mal atau zakat harta Oke. yang dihitung dan dibayarkan setahun sekali. Iya. Misalkan pas Ramadan ya, pas bulan Iya. Ramadan. Iya. Caranya adalah dengan melihat berapa sih nilai rata-rata uh, NAB kita dalam Oke. 1 tahun terakhir. 1 tahun tersebut. Oke. Ya, satu. Jadi yang diambil nilai rata-rata tertimbangnya lah gitu ya. Oke. Iya. Nah, Iya. Iya. kemudian dikali 2,5%, nisabnya segitu, itu yang Mm-mm. kemudian kita zakatkan. Itu pendapat Oke. pertama, ya. Oke. Jumlahnya besar kan? Karena pengalinya adalah terhadap berapa total investasi Iya. kita di Berapa total tadi. NAB yang kita punya ya Pak soalnya ya. Total Iya, yang. betul. Ya. Nah, ada juga pendapat kedua, ya. Kalau pendapat Mm-mm. kedua ini menganggap bahwa eh, zakat yang kita bayar hanyalah dari seberapa keuntungan yang kita raih, gitu. Ya, dari Oh, oke. investasi tersebut pada Kalau saat sudah dan dijual dibayarkan atau pada gimana saat Pak? kita Maksudnya ngitung jual, pada keuntungannya saat Pak? kita jual, pada saat kita udah menjual. Oh, pada saat sudah dijual ya Pak, sudah istilah Iya, dari karena live kalau kita gainnya gitu ya Pak? betul, karena kalau belum kita jual kan belum tentu juga keuntungan kita Ya, dapat. Ya, siapa betul. tahu besok kemudian malah Oh, harganya turun gitu kan ya. ya. Jadi pada Hitungnya saat kita sama. jual beda. Jadi Oh, misalkan beda. tahun lalu kita Eh, berinvestasi di reksadana syariah misalkan 100 juta Mm-mm. ya. Kemudian tahun ini kita jual. Ya, Kemudian kita dapat 120 juta, ya. ya kan? Berarti dari Nah, 20 dari jutanya ya Pak? ya kita tarik misalkan yang 20 jutanya ya. Yang kita tarik 20 jutanya nih. Oh, oke. Iya, Nah, iya. maka yang dikenakan adalah atas dasar 20 juta tadi. Oke. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya menurut pendapat yang kedua ini, ketika kita tidak melakukan pengambilan atas dana kita di reksadana syariah, Mm-mm. maka sebenarnya belum ada keharusan kita untuk membayar zakat gitu. Oh, Karena oke. apa? Karena dananya itu dianggap dana produktif, berbeda dengan zakat mal yang justru ditujukan untuk yang idle gitu. Idol, ya. Jadi Oh, pendapat gitu. yang kedua ini Wah, agak beda dengan pendapat pertama, karena pendapat kedua mengatakan bahwa dana kita yang di reksadana syariah itu kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi kan ya, digunakan untuk oh, perusahaan sehingga banyak karyawan yang kemudian bisa bekerja gitu ya. ya, Jadi ya, ya, artinya ya. yang dikenakan zakat hanyalah berapa keuntungan dari situ yang kita terima gitu kan. Nah itulah Oh, yang dijadikan objek zakat, siap, zakat siap. Oke. investasi. Nah, Gitu. kalau Ya, reksadana sendiri gimana, Pak? Berarti ini balik lagi lah ya, Pak ya. Maksudnya balik lagi oke. keyakinan kita mau ikut yang mana ya, Pak ya? Ya, Dari ya, kan ada benar. dua pendapat Sekarang tadi ya, Pak ya. ada dua pendapat tadi gitu. Iya, Nah, iya. kalau dari sisi reksadananya sendiri, ya, Heeh. eh, kebanyakan reksadana syariah saat ini Mm-mm. tidak melakukan pemotongan zakat secara langsung ke portofolio, Iya, ya, tidak melakukan itu. Walaupun dimungkinkan jika pada saat membuat produk, gitu, iya. uh, memang didesain bahwa zakat langsung dipotong, ya, di Mm-mm. level reksadana.
Gitu. Di level reksadana tuh gimana sih Pak? Saya masih belum kebayang nih Pak kalau di level reksadana. Ini memang jarang dipraktekkan, Iya, betul. Mbak Lolita, gitu. Ya, Karena termasuk biasanya kita ya, belum nih Pak, yang di kita belum enggak, melakukan karena pemotongan ya Pak. umumnya itu dikembalikan ke investor reksadana syariah sendiri gitu. Jadi Iya, mereka lah yang harus menghitung dan mereka lah harus membayarkan zakatnya gitu. iya, iya. Tapi memang dimungkinkan ya kalau misalkan semuanya sepakat Hmm, apa istilahnya zakatnya itu dibayar di level reksadana. Walaupun ini iya. jarang terjadi ya, jarang terjadi. Oke. Tapi itu berarti harus ini ya Pak, mekanisme pemotongan ini kan juga berarti adanya akan di bank kastedian Bank dong Pak kastedi, berarti ya. Di betul, bank betul, kastedi ya. Setiap kali ada keuntungan, betul, ada apa gitu ya Pak berarti ya. betul, Dan betul, dari masing-masing betul. efek dong setiap kali ya Pak ya. Iya, Harus benar, dilakukan ya. Oke, betul. oke. Oke. Ya mungkin karena agak rumit ya makanya jarang dilakukan. Iya, iya. Sekarang kan ada POJK yang baru ya Pak ya untuk yang mengatur POJK 33 ya Pak yang untuk reksadana Mhm, syariah ya yang tadi mengatur tentang mhm. dana kebajikan, kemudian tentang Iya, zakat ini gitu. So far iya, berarti untuk POJK ini juga sama ya Pak yang harus dideklar adalah apakah MI melakukan pemotongan atau enggak gitu ya iya, Pak ya berarti ya. iya, Oke. betul. Kalau Oke. misalkan MI memang sudah melakukan pemotongan ya berarti investornya udah lepas dari zakat ya, istilahnya hasil Oh, yang dia oke. ambil itu udah bersih Ya, gitu. ya. Cuman sampai saat Kalau ini dipot sepertinya masih belum ya Pak ya, jarang. belum belum banyak yang Masih belum. melakukannya Pak. Tapi kalau misalkan kita buka-buka neraca Iya, reksadana syariah gitu, heeh. ada sih laporan penggunaan apa namanya pemotongan zakat itu ada walaupun biasanya kalau nerapin tuh 0,000 kayak gitu. Oh, oke, oke. Ya, 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 ya. berarti mereka belum nerapin gitu. Ya, oke. Pak, kita sebelum lanjut ya Pak, mungkin ada Hmm, pertanyaan nanti kita lihat di pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya Pak ya, nanti takut nggak ya, ketemu. Oke, ini ada dari eh, sebentar, saya tampilkan ya berarti ya. Oke. Ini yang pertama dari Winnie Anggraini ya Pak. Kalau hmm, reksadana saham, kan manajer investasi membeli sahamnya kan berubah terus nih Pak. Apakah ya, DPS-nya mengawasi terus? Itu pertanyaan pertama Pak dari Winnie Anggraini Pak. oke. Baik, kalau eh, mengenai objek saham Ya, itu mengacunya kan ke daftar efek syariah yang diupdate 6 bulan sekali, 6 bulan ya sekali. kan? Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya tidak harus uh, terus-terusan ya. Apalagi biasanya di level bank custody itu juga ada istilahnya itu validasi ketika ada pembelian saham yang di luar efek itu pasti biasanya di note gitu kan oleh bank custody-nya kepada si Ya, MI-nya. kepada MI ya Pak ya. Berarti udah langsung So, sudah ya langsung. selama masuk di daftar itu sebenarnya kan sudah Iya, pengawasan terus-menerus ya Pak. Kecuali iya, tiba-tiba membeli yang tidak masuk di dalam betul, saham itu. Mungkin aku mau share betul. juga ya ke sahabat Sukor semua. Jadi pengawasan bank kastedian itu daily, benar-benar setiap hari. Apa yang diawasi itu sebenarnya semua yang ada di ketentuan atau kebijakan investasi yang ada di prospektusnya. Jadi misalnya nih, tadi kan ada daftar gitu ya di Destadi ya. Misalnya contoh reksadana kita Sukor Invest Syariah Equity Fund gitu misalnya. Nah, itu kita harus masuk di yang saham-saham yang ada di sana sih, di Destadi itu. Kita untuk universe-nya sendiri kan sebenarnya apa yang ada di isi ya, Islamic stocks ya, indeks. Nah, kalau Mhm. memang sampai ada yang tidak masuk di sana, sudah pasti dari hari pertama pun dari BK akan mengirimkan peringatan sih atau warning gitu ke kami. Nah, dan itu harus diselesaikan, kalau sebelum masa pandemi, itu harus diselesaikan dalam waktu 10 hari. Kalau sekarang sih memang pandemi 20 hari ya. Cuman itu memang harus langsung diselesaikan. Seperti itu sih. Mhm. Jadi jangan khawatir, pasti kami dari fund manager akan selalu menaati aturan-aturan yang ada. Terus contoh kedua misalnya apa sih yang diawasi oleh bank kastedian gitu ya. Jadi setiap efek kan juga ada aturannya kan. Setiap efek maksimal untuk efek syariah itu 20% ya Pak Else ya. Jadi kalau Ya, sampai tiba-tiba nih kita misalnya beli lumayan besar gitu misalnya, contoh aja sih.
18%. Tiba-tiba kayak kemarin kan harga saham pada naik tinggi gitu ya, sehingga di atas 20%. Itu juga harus dilakukan penyesuaian. Jadi jangan khawatir. Kemudian juga dari deposito juga sama ya Pak ya? Dari Ya. deposito kan harus deposito syariah ya Pak. Nah, balik lagi nih Pak, mumpung lagi ngebahas tentang deposito syariah nih Pak. Kalau untuk Ya. apa namanya, kan kita ada yang namanya setara kas ya Pak. Nggak mungkin lah semua dana itu ada di Ya. efek gitu ya Pak ya. Nah, kalau Di giro untuk ya. di giro kali ya Pak ya, giro atau harusnya giro ya, bukan tabungannya. Giro sendiri kalau misalnya gironya memang di bank syariah, tapi kan giro ada yang akadnya titipan ya Pak, wadiah ya, ada yang enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ada yang harus di cleansing nggak sih Pak? Ada kondisi nggak di mana kita harus melakukan cleansing terhadap giro kita itu Pak? Oh, sorry Pak, agak kepotong tadi, agak lag apa? Kalau gironya? Oh, oke, iya. Nah. Kalau gironya sendiri misalnya, gironya memang sudah harus pasti di bank syariah juga kan Bank ya Pak syariah. ya, berarti ya Pak? Betul. Oke. Berarti harusnya udah nggak ada masalah lagi ya Pak ya. Mungkin ada juga nih Pak yang nanya. Oke. Di awal-awal dulu pernah ya, di awal-awal reksadana syariah di tahun 2000-an ya, pada saat bank syariah itu masih sedikit ya, terpaksa harus naruh istilahnya setara kas itu ke bank konven ya. Nah, bunga dari giro harus di cleansing, masuk ke dana majikan. Tapi sekarang harusnya harusnya sih udah nggak ada isu lagi untuk menempatkan seluruhnya di bank syariah, kan udah banyak sekali ya. Oke, baik Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini tadi ada pertanyaan tapi nggak masuk di sini ya Pak, nggak apa-apa, di komen ya Pak. Tadi ada dari Bapak atau Ibu nih ya, Nova Tricahyono, apakah Bank HSBC ada DPS-nya? Ini mungkin saya jawab ya Pak ya, ada DPS-nya di bab 2 prospektus, itu ada infonya saat ini atas nama Bapak Iwan Al-Basri untuk DPS-nya Bank Kastedian kami untuk HSBC. Mungkin nanti bisa dibaca di prospektus halaman 2 ya, mengenai Bank Kastedian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, silakan. Oke, tadi zakat sudah sudah dibahas. Oke, ada yang tanya akad nih Pak. Kayaknya tadi akad saya belum ini nih Pak, belum bahas nih. Apakah akad yang digunakan di reksadana syariah berbeda dengan konvensional? Di mana perbedaannya? Dari Anindistin. Oke, kalau di konvensional itu nggak ada istilah akad ya, jadi namanya kontrak investasi kolektif aja ya. Tapi kalau di syariah itu selain berbentuk kontrak investasi kolektif, itu ada akadnya. Nah, akad yang digunakan umumnya saat ini untuk reksadana syariah adalah akad wakalah bil ujroh. Oke, boleh dijelaskan Pak? Ada dua hal di sini ya, wakalah dan bil ujroh. Nah, wakalah itu adalah akad antara investor pemilik UP dengan MI dan bank kastedi. Jadi akad wakalah itu adalah akad dari satu pihak mewakilkan ke pihak yang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan mandatnya. Jadi kalau di reksadana syariah, investor memandatkan kepada MI untuk melakukan pengelolaan dana yang mereka investasikan ke objek-objek investasi yang memang sudah ditentukan ya pada saat produk itu dibuat. Gitu. Itu wakalahnya ya Pak? Itu wakalahnya. Nah, termasuk juga mewakalahkan ke bank kastedi ya untuk mengurus penyimpanan efeknya, melakukan transaksi dan segala macam. Itu wakalahnya. Nah, yang kedua adalah bil ujrohnya. Nah, bil ujrohnya itu artinya istilahnya investor nanti akan memberikan fee gitu. Ujroh. Bahasa Indonesia-nya kan imbalan ya gitu. Atau fee. Kan, atas jasa yang diberikan oleh MI dan si bank kastedi. Itu manajemen fee sama custodian fee dong Pak, berarti masuknya di situ. Betul. Ya, oke. Betul. Oke.
Kalau yang konven kan tentu saja nggak ada itu ya Pak. Nah kalau nggak ada. akad-akad kan mungkin banyak ya Pak yang kalau di reksadana tuh berarti akadnya cuma satu ya Pak. Kalau yang akad Iya, macem-macem itu ada di efeknya ya Pak. Berarti misalnya betul, kayak betul. kan kalau konven Beberapa. belinya obligasi gitu ya Pak. Kalau ini kan efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk misalnya. Ya, Nah berarti yang macem-macemnya ini ada di sukuknya gitu ya Pak. Apakah ada dia? di Oke, efeknya. oke. Ya, ya. Pak, kalau Contoh, saya penasaran lagi nih, Pak. Kalau tadi kan kalau saham gampang ya, Pak ya. Tadi kayaknya yang di ya, daftar efek syariah. Kalau pendapatan apa efek pendapatan tetap ya, Pak, efek pendapatan. syariah berpendapatan tetap itu ada di mana, Pak, biasanya, Pak? Mungkin ada juga yang bertanya-tanya nih, apa sih yang bisa dibeli Oke, oleh fund manager untuk misalnya reksadana pasar uang ya, gitu ya, Pak, atau ya. reksadana pendapatan tetap atau yang balance, Pak? Oke. Efek-efek apa Sebenarnya nih yang bisa daftar dibeli dari pendapatan daftar tetap? untuk efek Mm-mm. efek syariah berpendapatan tetap atau Mm-mm. biasanya disebut sukuk itu juga ada di dalam daftar efek syariah tadi Oke, berarti gitu. nggak cuma Itu saham ya Pak juga ya? bisa Berarti untuk nggak oke, cuma saham, nggak cuma ya. saham. Itu Oke, di dalam daftar oke, itu gitu. oke. Eh, Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan Pak. Kalau mm, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini kebetulan pertanyaan saya sendiri nih Pak. Kalau Iya, emiten Pak, kadang-kadang menerbitkan iya, itu kan dua Pak dalam satu waktu gitu ya Pak. Dia menerbitkan obligasi, dia menerbitkan juga sukuk nih Pak. Nah, iya. kalau si reksadana ini membeli gitu ya Pak, kan sukuk udah, saya yakin sudah pasti kan sudah disaring juga ya Pak, maksudnya untuk penerbitannya. Jadi kan bidang usahanya udah pasti tadi halal, kemudian penggunaan dananya halal, kesehatan keuangannya berarti juga sudah memenuhi. Cuman kan ini menerbitkan bareng Mm, nih Pak, terus dananya mm, sendiri nyampur gitu istilahnya ya Pak. Kalau mm, kalau orang Jawa bilang bodon-bodonannya nih Pak, nyampur mm, nih, terus gimana Pak? Itu gimana mm, Pak mm. secara hukumnya? Oke, tidak ada larangan sih sebenarnya. Mm-mm. Kita mendanain suatu objek, suatu Oke. proyek lah, suatu perusahaan lah gitu kan. Mm-mm. Yang perusahaan atau proyek itu juga mendapatkan dana atau pembiayaan dari skema konvensional yang tidak Konvensional. subsidi target. Oke. Jadi tidak ada larangan sih sebetulnya. Ya. Mm-mm. Yang jelas apa istilahnya untuk eh, pendapatan yang diperoleh dari bagi investor syariah itu harus dari objek-objek pendapatan proyek atau perusahaan yang halal. Itu Oke. kuncinya di situ ya. Ya, Jadi kunci di situ. Oke. kuncinya di situ. Oke. Jangan Jadi proyeknya dari sama pun nggak apa-apa, asal yang penting proyeknya nggak sendiri emang apa-apa. proyek yang halal gitu ya Pak berarti ya. Proyek yang halal. Gitu. Oke, oke, siap ngerti. Dan Tapi, mengikuti prinsip misalnya terkait dengan komposisi utang tadi ya. oh iya iya iya, Jadi yang jangan sampai kesehatan misalnya tadi dia ya Pak dari ya utang berarti ya. konvensional, nah, ternyata utang konvensional itu besar gitu kan, sehingga kena Iya, di iya. peraturan yang tadi. Oke, Itu tetap oke. aja jadinya kan. Ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ya Pak, mumpung masih ada waktu ya Ya, Pak ya. ya. Oke, eh ini tadi udah. Oh, ini Pak, ada nih Pak. Mm. Tadi atas nama Nova. Udah ini dulu ya Pak ya. Bentar. Apakah perbedaan reksadana syariah dan konvensional saat efek yang dimiliki sedang membagikan dividen, Pak? Apakah ada perbedaannya, Pak? Oke. Jadi itu tadi ya, seperti yang disampaikan di awal. Kalau misalkan dividen dari suatu saham yang dimiliki oleh reksadana konvensional, maka dividen yang menjadi bagian dari reksadana tadi itu bisa diakui 100% ya, Pak? 100%. Iya, Mm-mm. 100% langsung Kalau ya, Pak? di Ngapain ya? langsung, Ya. kalau di reksadana syariah nggak begitu, ada proses purifikasi atau cleansing dulu gitu. Jadi dilihat masih ada nggak persentase dari pendapatan dia yang Ya, non halal dikeluarin. oke, oke. Kalau Ya. ternyata enggak ya 100% ya udah sama diakui. Misalnya misalkan berinvestasi di saham BRI Syariah misalkan gitu ya. Kalau Ya, saham BRI Syariah kan nggak mungkin dia ada pendapatan non halal ya. ya. Nah, jadi itu bisa diakui Bisa dividennya 100%. 100%. Oke. Oke, siap, Pak. Oke, ada lagi nih Pak. Ini dari atas nama Nova Tri Cahyono lagi nih Pak.
Jika MI melakukan pelanggaran yang tidak sesuai syariah, sesuai aturan DPS, sanksi apa yang ini kok putus ya Pak? Sebentar ya. Sanksi apa yang dikenakan Pak? Oke. Jadi jika DPS dalam pengawasannya menemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh oleh MI, ya sebaiknya yang pertama dilakukannya adalah tentu menegur ya, itu dulu ya. Kalau memang bisa diistilahkan memang tugasnya DPS itu adalah selain mengawasi juga memberikan advice dan saran kan, memberikan edukasi juga buat MI. Gitu. Tapi kalau misalkan kesalahan itu bukan karena ketidaktahuan, kalau ketidaktahuan dikasih tahu ya. Tapi misalkan memang karena ada kecurangan, kesengajaan gitu kan ya, ada intensi buruk lah gitu ya. Walaupun sudah disampaikan, diberitahu, ya itu harus dilaporkan oleh Dewan Pengawas kepada OJK. OJK gitu, ya dalam Pak. laporan ya OJK. Nah, jadi apa tindakan nanti yang akan dilakukan itu tergantung aturan dari OJK. Dari OJK sebagai ini ya Pak ya, yang otoritas yang melakukan pengawasan ya Pak. Otoritas tindakan. Oke, cukup jelas ya berarti ya. Masih ada lagi nih Pak dari Genta Vicky nih Pak. Apakah reksadana konvensional sudah pasti haram, Pak? Waduh, pertanyaannya. Cukup berat nih, Pak. Gimana? Iya, betul. Sudah pasti haram. Ya. Sekarang kita mengacu kepada fatwa aja ya. Soalnya saya nggak berani ya mengatakan itu haram. Enggak gitu kan. Ya. Kita coba mengacu kepada istilahnya fatwa. Ya. Jadi kalau misalkan kita belah reksadana konvensional, misalkan mereka berinvestasi ke perusahaan, ke saham-saham bank konven, ya, di mana saham-saham bank konvensional itu pendapatannya adalah terutama berasal dari bunga, kan ya, pendapatan margin bunga gitu kan ya, yang mereka peroleh. Dan kalau kita mengacu kepada fatwa Majelis Ulama, ini fatwa yang lebih atas lagi daripada DSN, itu memang ada yang menjelaskan bahwa bunga bank konvensional yang berlaku sekarang itu tidak sesuai syariah. Jadi kenapa? Karena dianggap seperti riba. Gitu. Dan kita ketahui bahwa riba itu dilarang kan. Haram gitu. Nah seperti itu kira-kira lebih mungkin kita yang bisa mengartikan sendiri ya. Ini sendiri ya Pak ya. Baik. Oke. Ada lagi nih Pak. Lumayan banyak nih soalnya pertanyaannya Pak ya. Ada dari Julian Titan 63. Ini sebenarnya masih nyambung yang tadi ya Pak ya. Kalau dalam pembagian dividen terdapat pengecekan lagi, apakah artinya dividen yang diterima investor konven dan investor syariah berbeda? Ini dengan asumsi perusahaannya sama gitu ya Pak ya, yang masuk ke reksadananya. Jadi kalau perusahaan membagikan dividen ya full ya, kepada masing-masing pemegang saham ya. Jadi yang diterima oleh reksadana syariah maupun konvensional jumlahnya sama. Tapi waktu dihitung oleh bank custody, pengakuannya itu yang berbeda. Berarti itu yang berpengaruhnya waktu menghitung KNAB-nya berarti ya Pak ya? Betul, hitung KNAB-nya. Yang satu jadi kelihatan 1 miliar, satunya mungkin 800 juta gitu misalnya gitu ya Pak? Iya, memang kelihatannya jadi lebih kecil ya. Oh kok lebih kecil aja jadinya NAB-nya di reksadana syariah. Memang lebih kecil, tetapi kan lebih berkah. Iya, betul. Karena sudah dihindarkan dari pendapatan non halal. Iya. Gitu. Dan 200 jutanya itu tadi juga akan lanjut lagi ya Pak ya ke dana kebajikan ya. Jadi sebenarnya jadi benar-benar efeknya lebih panjang ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Betul. Nah, dana sosial itu kan juga walaupun itu berasal di dana non halal, tapi karena intention kita baik, itu kan jadi kebajikan juga ya. Makanya dana kebajikan.
betul. memberikan pahala juga bagi Ya, pemilik reksadana syariah. jadi benar-benar investasi syariah penuh berkah nih Pak. Waduh, ini kayaknya judulnya Syami nih Pak. Betul. Jadi bedanya memang kalau investor syariah itu mereka tidak berinvestasi hanya untuk dunia semata. Ya, Jadi investasinya itu memang dunia akhirat lah gitu. ya, ya, ya. Oke, Kalau di baik. konven kan enggak, hanya dunia Ya, aja. betul, betul. Ini ada lagi dari mana nih yang sudah ya? Oke, ini sudah tadi. Oke. Ini ya. Oh, ini tadi sudah dijawab nih, ada yang Lucu. tanya Pak, kalau pendapatan non Iya, halal disalurkan ke yayasan syariah hukumnya bagaimana? Tadi udah dibahas ya Pak ya, tadi dari ya. bahas. Oke, terus ada lagi apakah sumber ini dari Lestari ya Pak, apakah sumber dana dan pengembalian dananya harus dari bank syariah Pak? Sumber dana dan pengembalian dana maksudnya Mungkin dari unit penyertaannya ya Pak ya, berarti ya pada saat melakukan subscription maupun redemption gitu Pak. ya bagusannya begitu ya supaya nggak ada apa namanya, nggak ada itu tadi bank charge yang bank konvensional yang kemudian harus diperhitungkan lagi. Lebih Oke. bagus kita untuk semuanya itu dilakukan di akun-akun dari rekening bank syariah kan. Ya, ya. Sekalian gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kan ada yang Sekalian. jangan tanggung-tanggung lah ya Pak ya berarti Jangan ya. tanggung-tanggung gitu Ya, kan ya. oke, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin karena waktunya udah mau habis juga ya. Mungkin pertanyaan terakhir kalau kecuali nanti ada yang tanya lagi ya. Secara Ya. biaya, apakah reksadana syariah lebih mahal Pak? Karena ada biaya DPS. Biaya Wah, DPS. langsung nanya Itu harus Pak Elsa dijawab gimana? oleh mayoritas sendiri ini. Kalau saya nggak tahu itu urusan di dalam ya, dapur ya. Iya, iya. Tapi saya kira enggak ya, Iya, Mbak ya. enggak sih, Pak, harusnya. Iya. Sebenarnya tergantung karena kalau biaya manajer investasi mungkin saya update aja ya untuk sahabat support semua. Jadi memang MIV itu yang tercantum di prospektus itu ada semua kita cantumkan maksimalnya. Tapi untuk applied fee-nya atau penerapannya itu memang tergantung dari kelas aset. Kan nggak mungkin ya kita samakan misalnya reksadana pasar uang baik itu syariah maupun konven kita samakan dengan reksadana saham kan. Efek-efek di dalamnya pun juga beda gitu. Tapi kalau untuk syariah, baik itu syariah maupun konven, kalau dengan kelas aset yang sama sih seharusnya tidak ya, mirip-mirip lah ya, gitu. Ya. Terus masih ada lagi nggak nih coba? Tadi di atas, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini ada di komen sih, jadi aku nggak bisa tampilkan. Dari Ibu ya harusnya ya, Julianti Tan 63. Saya ingin bertanya apakah ada perbedaan cara kerja perusahaan konven dan perusahaan syariah Pak? Seperti biaya-biaya yang terdapat di perusahaan. Baik, kalau kita bicara perusahaan syariah yang benar-benar syariah saat ini adalah misalkan bank syariah. Ya. Karena kalau perusahaan di luar perbankan ya agak susah sih kita menyebut ya, Pak, sebagai ya, perusahaan syariah karena campur biasanya kan. Ya. Jadi biasanya kalau di bank syariah tentu misalkan dari sisi bidang usaha, pendapatan, bagaimana mendapatkan pendapatan, kemudian alternatif pendanaan gitu, itu semuanya memang harus disesuaikan dengan kriteria syariah. Itu perbedaannya. Ya kalau misalnya di konven tentu dia nggak terlalu melihat hal ini ya. Istilahnya nggak ada isu misalkan melakukan investasi atau naruh deposito itu di bank konvensional yang pendapatannya bunga gitu, nggak ada aturan gitu. Perbedaannya seperti itu sih. Dan umumnya sih kalau suatu perusahaan yang memang bisa disebut perusahaan syariah itu ada DPS-nya. Jadi kita ambil contoh nih ya, kan sekarang ada hotel syariah. Hotel syariah. Nah, hotel syariah ya, itu harus ada DPS-nya. Itu yang membedakan satu cirinya juga. Oh, oke. Jadi dia bisa mengklaim syariah itu harus ada DPS. Oh, untuk hotel juga Pak? Iya.
Sehingga dengan demikian itu bisa bisa diyakini bahwa memang hotel itu memang benar dikelola secara syariah karena ada yang memonitoring gitu, ada yang mengawasi. Ada yang menilai juga kriteria yang atau aturan yang mereka pakai di internal itu bagaimana, ada sesuai atau tidak. Oke. Oh gitu Pak. Jadi makanya kenapa sekarang ada chain hotel syariah juga gitu ya Pak? Nggak mungkin juga ya kalau cuma satu ada DPS kayaknya ntar nggak cocok nih sama ini ya juga nih Pak. Iya. Iya. Oh gitu. Oke. Ya. Baik, ini harusnya sudah terjawab semua ya. Tadi ada pertanyaan, cuma ini sih sudah ada ya, sudah dijawab ya tadi ya. Penghitungan zakat tadi juga sudah dijawab ya Pak. Jadi saya nggak tampilkan lagi gitu ya Pak ya. Kemudian tadi juga yang pertanyaan di ini juga sudah dijawab. Oke, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, cuman sepertinya waktunya sudah mau habis ya Pak. Kita takut tiba-tiba nanti.